Pernah nggak kita bertanya, kalau memang Tuhan melindungi anak-anaknya, kenapa ada banyak tokoh-tokoh Kristen mereka harus mati martir? Apakah memang Tuhan nggak melindungi? Sampai ada orang-orang yang meninggal karena mempertahankan imannya. Apakah Tuhan lalai? Yuk kita bahas bersama. Tuhan melindungi, tapi mengapa orang percaya masih dihabisi nyawanya? Bayangkan ketika kita sedang berdoa di gereja, memuji Tuhan, baca Alkitab, lalu tiba-tiba ada sekelompok massa yang mempersekusi kita, membongkar tempat ibadah kita, lalu berkata, tinggalkan Yesus atau mati. Pertanyaannya, kalau Tuhan benar-benar melindungi anak-anaknya, kenapa Dia membiarkan banyak orang mati martir? Bukankah Alkitab berkata 1.000 reba di sisimu dan 10.000 di kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu? Lalu mengapa sepanjang sejarah ini, bahkan sampai detik ini, masih ada orang percaya yang dibunuh karena nama Yesus? Apakah Tuhan gagal? Banyak orang mengira kalau ikut Tuhan hidup pasti aman, gak sakit, gak miskin, gak dianiaya. Padahal Tuhan Yesus sendiri berkata, perhatikan dalam Yohanes 16 ayat 33, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Perhatikan ayat ini, Tuhan Yesus tidak berkata kamu tidak akan menderita, tetapi aku menyertai kamu. Ada perbedaan besar antara dilindungi dari penderitaan dan disertai di tengah penderitaan. Ada banyak orang Kristen merasa kalau aku sudah berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, everything is okay, semuanya aman, fine-fine aja. Enggak. Janji firman Tuhan, kita akan mengalami masalah, kita akan mengalami sakit penyakit, tapi di tengah semuanya itu penyertaan Tuhan tetap ada. Kalau perlindungan Tuhan tidak berarti tidak boleh mati, mengapa hampir semua rasul mati sebagai martir? Dalam Kisah Para Rasul mencatat bahwa Stefanus adalah martir yang pertama, dirajam sampai mati. Martir dalam Perjanjian Baru. Yakobus dipenggal, Petrus disalibkan, Paulus dihukum mati. Apakah Tuhan tidak mampu menyelamatkan mereka? Tentu mampu, tapi Tuhan punya rencana yang lebih besar daripada sekedar memperpanjang umur seseorang. Karena bagi Tuhan, kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kekekalan. Mengapa sih Tuhan mengizinkan adanya martir? Martir bukan berarti Tuhan kalah. Justru seringkali darah para martir menjadi benih bagi pertumbuhan gereja. Perhatikan, semakin gereja ditekan, semakin Injil itu menyebar. Sejarah membuktikan bahwa penganiayaan tidak pernah berhasil menghancurkan kekristenan. Sebaliknya, justru kenyamanan yang menghancurkan kekristenan. Penganiayaan justru membuat lebih banyak orang mengenal Kristus. Iman yang asli terlihat bukan saat semuanya mudah, tapi saat tetap setia meskipun harus kehilangan segalanya. Kita melihat ya, ada basis-basis Kristen negara-negara yang bertahan cukup lama. Karena apa? Karena bertumbuh di tengah kesukaran sehingga fondasinya menjadi sangat kuat. Sampai hari ini banyak orang mengira penganiayaan orang Kristen hanya terjadi pada zaman Romawi. Padahal tidak. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama juga sampai hari ini, masih banyak saudara seiman kita yang kehilangan rumah, tempat tinggalnya, tempat ibadahnya, dipenjara, diculik, bahkan dibunuh. Kita melihat banyak daerah-daerah di Afrika ya, dimanapun, hanya karena mereka tetap memilih mengikut Yesus. Ada banyak laporan ya, baik dari organisasi, media internasional menunjukkan jutaan orang Kristen masih mengalami tekanan,
atau persekusi dan penganiayaan di berbagai negara, dan serangan mematikan terhadap jemaat masih terus terjadi. Pertanyaannya, kalau mereka kemudian meninggal, apakah Tuhan meninggalkan mereka? Tidak, justru Dia menerima mereka dalam kemuliaannya. Yang menjadi poin dari konten saat ini adalah kita tidak diancam dengan pedang saat ini. Ya, tapi kita sering malu mengaku bahwa kita percaya sama Yesus. Kita malu berdoa. Dan yang terlebih parah, kita malu menginjil kepada orang lain bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Sementara di belahan dunia lain, ada orang yang rela kehilangan nyawanya demi mempertahankan nama Yesus. Mungkin mujizat terbesar bukan ketika Tuhan selalu menyelamatkan kita dari kematian, tapi ketika Tuhan memberi kita keberanian untuk tetap setia sampai akhir. Karena tujuan hidup orang percaya bukan sekedar hidup lama, ya, tetapi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi bukan berarti Tuhan tidak melindungi. Tuhan mengizinkan adanya kematian, adanya para martir, supaya kita bisa melihat bahwa perjuangan mengikut Kristus tidaklah mudah, tapi selalu ada penyertaan Tuhan. Tidaklah ringan, tapi kita mampu bersama dengan Roh Kudus. Kelihatannya kejam, tapi lihat, selalu ada mahkota kemuliaan di balik salib. Mungkin saat ini kita bisa menderita di dunia, tapi ingat, kehidupan di dunia ini adalah fana atau sementara. Di mana fokus kita? Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Jangan takut mengabarkan Injil, mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Tetaplah memiliki keberanian, kepercayaan. Bukan berarti Tuhan tidak melindungi. Dia selalu menyertai kita, apapun kondisi kita. Fokus pada kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan izinkan kita semua hidup sampai saat ini, melayani Tuhan, kabarkan Injil dimanapun kamu berada. Kamu yang bekerja, kamu sebagai hamba Tuhan, kamu melayani dimanapun, bekerja dimanapun, jadilah berkat senantiasa dan banyak bawa jiwa buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.